Oke, kita mulai. Udah ke-record. Halo teman-teman semuanya, halo adik-adik semuanya. Welcome back ke event Indip Karir. Hari ini kita part 2 mau bahas tentang FMCG. Di sini udah ada satu narasumber spesial, yaitu Kak Meta Handika. Halo. Nah, Kak Meta Handika ini merupakan seorang MT Marketing di salah satu perusahaan multinasional FMCG. Untuk lebih detailnya mungkin bisa kenalan kali ya. Dan Kak Meta ini dulu juga adalah fresh graduate dari Binus University. Dan sekarang juga menjadi founder dari Pitch Over Berries. Coba kaosnya boleh ditunjukin mungkin sis. Nggak kelihatan, coba lah. Ada pitch-nya gitu. Oke, silahkan Kak Meta kalau mau perkenalan diri boleh Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Meta. Aku lulusan dari BINUS. Sebenarnya dulu tuh kuliah jurusannya IT, jadi Computer Science. Cuma pas kerja ini menyeberang ke marketing. Jadi aku kemarin ambil marketing manajemen trainee di salah satu FMCG multinasional. Tapi udah lulus kemarin bulan Februari. Terus sekarang jadi udah full time di bagian marketing brand. Terus selain itu juga sibuk yang tadi kayak Sonia bilang, ngurusin bisnisku namanya Pitch Over Berries. Jadi kayak bikin brand sendiri, sama aku lagi mulai menekuni hobi menulis. Udah itu kesibukan sekarang. Dia bikin artikel di Medium ya, kalau nggak salah. Iya, sama sekarang lebih suka sering di IG juga. Di IG juga, boleh banget nih mampir ke @megumu ya. Megum, Cantumin ya. aja. Oke, kita mulai dulu dari program MT-nya ya. Tadi kalau dari Kameta kan ceritanya tuh MT marketing gitu. Boleh diceritain mungkin nggak kayak MT-nya itu berapa tahun, terus sektornya atau rotasinya gitu, potensialnya kemana aja gitu, ke divisi mana aja. Mungkin dari Kameta boleh cerita. Kalau misalnya MT di company-ku tempatku kerja, itu sekarang tuh mereka per departemen. Jadi makanya aku ada MT marketing, terus nanti ada MT finance, ada MT operation, ada MT komersial gitu. Jadi bukan yang MT benar-benar general. Nah, terus kemudian jangka waktunya itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini tuh nanti ada 4 penempatan, masing-masing tuh sekitar 6 bulan. Kalau case-nya marketing itu pasti di rotate, ada ke marketing channel, terus kemudian ke brand, terus ke yang berhubungan sama yang satu lagi ini ada beberapa pilihan sih, ada bisa berhubungan sama data, terus kemudian kalau aku kemarin dapatnya yang berhubungan sama operation gitu. Jadi kayak ada marketing, ya ada either data atau operation sih biasanya. Terus kemudian satu lagi itu cross function. Jadi kalau kemarin aku ke komersial sih. Kebanyakan sih harusnya kalau yang marketing ke komersial gitu. Tapi temanku ada juga yang ke finance. Jadi 4 itu sih. Nah tapi sekarang karena di company-ku lagi ada satu produk baru yang lagi mau um, di apa ya kayak dipromosikan lebih. Jadi kadang ada juga yang masuk ke bagian itu gitu. Tapi in general sih 4 itu. Jadi dia pengen dapat 360 marketing lah sebelum lulus. Cukup menjawab tah. Betul banget sih, udah cukup jelas sih. Jadi ada yang ke channel ya tadi, dan ada yang multi cross function juga dapat satu kali. Dan untuk perputarannya itu durasinya berapa lama dan apakah boleh milih atau ditentuin dari perusahaannya Kameta? 6 bulan. Terus kalau boleh pilih atau enggak, sebenarnya pasti decision terakhirnya tuh di perusahaan. Tapi sebenarnya setiap kita selesai satu MT itu pasti ditanyain kok kayak nextnya mau kemana. In case aku sih ditanyain ya kayak kamu sebenarnya aspirasinya pengen belajar apa gitu-gitu. Terus kayak so far sih masih dipenuhi sih sama company gitu. Tapi kayaknya nggak semuanya deh. Jadi kayak tergantung kan pasti tergantung sama lagi ada kosongnya di mana kayak gitu. Kalau misalnya pertama kali masuk ke MT-nya Kameta, itu ada kayak in-class training gitu nggak Kak? Kayak di training dulu berapa lama gitu? Jujur, oh ada. Jadi dia kayak ada camp gitu khusus buat MT, tapi itu bukan di awal sih, itu kayak udah masuk berapa lama baru kayak ada program pengembangan diri lagi gitu buat MT. Jadi kayak ada 2-3 hari kemarin, pas sebelum corona itu ada 2-3 hari kayak
ke nginep gitulah. Jadi kayak lumayan apa ya bahasa ekstensif gitu trainingnya. Tapi kalau di awal-awal nggak sih, cuma ikut itu aja yang introduction company yang bareng sama new hire lain yang bukan MT. Setelah itu berarti langsung muter ya, langsung muter ke tempat OJT gitu ya. Yeah. Belajarnya di tempat. Nah, selanjutnya nih Kak, kenapa sih kalau dari Kak Weta itu kemarin tertariknya ke sektor FMCG gitu? Ada reason khusus kah gitu kenapa pilih FMCG? Sebenarnya jawaban jujurnya tuh karena kebetulan pas aku kuliah kan aku lumayan sering ikut acara-acara gitu kan. Nah, lumayan seringnya tuh di acara FMCG gitu. Kayak ada ikut program leadership program, terus ada ikut lomba gitu-gitu tuh kebanyakan FMCG. Jadi saya udah tereksposnya sama FMCG. Terus kebetulan juga orang-orang di sekitarku tuh lumayan banyak yang kerja di FMCG karena aku merasa aku tipe yang pengen cari tahu dulu gitu, nggak mau kayak gak tahu apa-apa terus masuk gitu. Jadi aku pasti kayak cari orang, nanya-nanya gitu-gitu. Nah, kebetulan kan sekitarku emang kebanyakan FMCG. Jadi ya udah gitu FMCG. Terus mungkin sama satu alasan lain karena aku kan sebenarnya tertarik spesifik di kayak marketing brand gitu kan. Nah, aku bayangin kalau kayak di FMCG kan sebenarnya brandnya lumayan lebih ada banyak brand lah gitu. Kalau bayangin masuk kayak misalnya bank atau startup gitu kan sebenarnya brandnya cuma satu kan. Jadi kayak lebih ada, aku merasa lebih ada chance untuk aku ada di tim branding gitu. Betul sih, betul sih. Tapi kalau orang pilih marketing memang kebanyakan ngincernya FMCG ya rata-rata. Karena brandnya banyak, terus Ya pembelajaran. mungkin. Iya bener sih, kayaknya sih. Oke. Terus ini Kak, ada yang tanya, kalau untuk jenjang karir di MT FMCG itu seperti apa ya? Misalnya kayak setelah lulus MT, nanti jadi asisten brand manager misalnya berapa tahun, terus nanti jenjangnya ke manager itu kisaran berapa tahun untuk tenurnya gitu Kak? Average. Kalau di FMCG tempatku itu sih kita indikatornya tuh pakai grade gitulah, jadi kayak ada angka. Jadi misalnya kamu grade-nya sama pun, kamu grade-nya naik pun mungkin title-mu tuh sama gitu. Jadi bukan yang kayak dari eksekutif tiba-tiba jadi ABM tiba-tiba jadi manajer tuh kayak satu gitu, nggak kayak gitu. Kalau di tempatku itu memang udah di apa ya di set gitu. Kalau memang 2 tahun lulus tuh itu naik 2 grade. Jadi maksudnya itu salah satu pertimbanganku ikut juga lah. Jadi kayak jenjang karirnya at least 2 tahun pertama tuh jelas gitu. Terus kemudian kalau benar-benar sampai yang manajer itu sepertinya kisaran kayak paling cepat sekitar ini dari mulai MT ya. Paling cepat kayak sekitaran 4 tahun, terus 4 sampai 5 mungkin 5 sih, 4 cepet banget sih, 4 kayak orangnya mantap banget. Iya. Sama sih kebetulan, jadi kayak nggak langsung yang pakai title, kalau naik itu nggak langsung asisten manager, tapi kita juga mainnya kayak subgrade gitu. Jadi kayaknya Iya, kayak kebanyakan pakai itu deh. Iya, cuma emang kalau anak MT itu biasanya kita dapat privilege untuk langsung loncat ke subgrade ya biasanya ya. Iya, yang tadi aku bilang yang 2 tahun pertama tuh langsung dijanjiin gitu. Kalau kamu lulus ya pasti segini gitu grade-nya. Sama satu lagi kalau di tempatku sekarang tuh meskipun FMCG tapi sebenarnya brandnya tuh nggak sebanyak kayak FMCG misalnya depannya U gitu. Jadi kayak brandnya lebih lebih dikit. Jadi sebenarnya kalau spesifik buat jadi brand manager tuh memang agak lama sih. Jadi biasanya orang sebelum jadi brand manager tuh mereka jadi manager di yang lain-lain dulu atau tetap sebenarnya grade-nya tuh udah grade manager tapi sebenarnya kalau di brand masih namanya associate brand manager gitu. Di sana ada berapa brand sih Kak? Kira-kira sekitar berapa gitu? Brand gedenya banget sih 3. Tapi tiap brand tuh biasanya punya sekitar 2 sampai 3 brand manager. Ada pecahannya lagi ya berarti ya kayak sub brand gitu. Oke. Kalau dari sektor Bukan sub-brand. Sorry. Aku kelibet. Bukan sub-brand. Kita baginya tuh ada yang ngurusin portfolio sama ATL biasanya, sama satu lagi tuh BTL. Jadi kayak ada yang lebih kayak ngurusin portfolionya, terus kayak TVC, terus KV gitu-gitu. Sama ada yang kalau BTL tuh lebih ke ngurusin activation ke on ground-nya gitu. Bisa bikin event, terus kemudian bikin apa lagi ya? Kalau misalnya kayak ngontrak restoran gitu-gitu, nah itu
ada BTL gitu. Mungkin adik-adik yang belum tahu ATL BTL itu jadi kayak ATL itu above the line itu yang online ya Kak? Online atau yang itu yang lebih ke audiensnya general lah, makanya kalau kayak TVC kan audiensnya general kan gitu. Terus kemudian kamu bikin iklan billboard gitu, itu kan sebenarnya audiensnya lebih general. Tapi kalau BTL tuh yang audiensnya lebih spesifik gitu, kayak satu event, satu tempat makan gitu. Terus kayak bikin campaign gitu juga, ikut bikin campaign Iya, gitu. iya. Di marketing ikut juga. Iya, iya. Menarik sih marketing. Terus kalau misalnya dari sektor FMCG, ada nggak sih kayak suka duka tertentu gitu? Misalnya kalau di FMCG itu sukanya kayak gini, terus dukanya kayak gini. Sukanya tuh menurutku kan FMCG kebanyakan udah corporate yang lumayan gede gitu kan. Saya terlepas dari nasional atau multinasional tuh biasanya corporate yang udah lumayan established lah kayak gitu. Jadi menurutku sukanya itu adalah benar-benar bisa ngelihat satu organisasi yang gede banget, satu sistem yang gede banget, ini tuh cara kerjanya gimana sih gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak benar-benar ada di dalam sistemnya kayak gimana ya cara gini-gini gitu. Maksudnya kayak apalagi kalau multinasional gitu ya, kebetulan aku megang brand internasional kan, jadi kayak benar-benar bisa lihat sebenarnya inisiatif dari tim global sampai turun ke kita tuh nanti di Indonesia kayak gimana tuh bisa belajar gitu. Jadi menurutku kayak itu cukup menarik sih. Kalau nggak benar-benar part of the system tuh agak susah buat belajar itu. Sama satu lagi tadi yang aku bilang sih FMCG kalau misalnya memang marketing mungkin lebih cocok karena memang dia lebih banyak brandnya gitu. Terus itu sukanya ya. Kalau dukanya menurutku bukan duka-duka banget sih, tapi lebih ke kayak challenge lah. Challenge di FMCG itu menurutku yang pertama karena mostly kan transaksinya happen offline ya, kayak di warung, di toko kelontong kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk dapat data yang kalau misalnya kita kan kita pasti selalu data driven kan, kayak pengen ketika bikin inisiatif pasti ada reasoningnya lah, datanya A, B, C, makanya aku pengen bikin D kayak gitu. Tapi cukup challenging karena data kita tuh kebanyakan offline gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita pengen survei gitu-gitu tuh lebih makan biaya lah, kayak bikin research gitu. Beda sama kalau kerja di startup yang memang semua marketing funnel-nya aja tuh bisa kita lihat di app-nya gitu. Jadi kayak itu challenge yang pertama. Terus sama yang kedua menurutku tuh lebih ke itu kan tentang data. Sama satu lebih ke kayak karena tadi aku bilang FMCG kan kebanyakan corporate gitu kan. Jadi ya pastinya lebih banyak birokrasinya, lebih banyak hierarkinya. Meskipun sebenarnya di tempatku nggak benar-benar hierarki yang kayak apa, pokoknya kalau bos ngomong apa harus ikutin 100% gitu. Kita masih ada space untuk diskusi, tapi tetap pasti beda sama yang kalau kamu di startup yang lebih agile kayak gitu. Itu sih mungkin buat challenge-nya. Misalnya kayak kita punya inisiatif gitu, kita harus bawa dulu ke atasan lagi, mungkin atasannya lagi gitu. Betul, bahkan kalau saya itu sampai global approval ya. Iya. Jadi ya nggak selin startup lah. Kalau startup kan kita misalnya pengen ngelakuin ini, kita tinggal execute aja, atasan kita satu misalnya bilang, oh iya boleh silakan langsung execute gitu. Kebetulan sebenarnya ada sih yang kayak gitu-gitu. Kameta juga pernah ini ya internship di startup ya, salah satu startup dulu kebetulan. Jadi bisa ngerti komunikasinya antara perusahaannya udah established dengan yang jenis startup gitu. Betul. Tapi aku di Tokped bukan marketing sih, aku dulu UX design. Jadi agak beda. Tapi ya kebayang sih kayak bedanya sebenarnya kayak apa. Dulu tuh aku malah pernah internship marketing juga gitu Kak, tapi di Gojek. Dan itu juga marketing jatuhnya, bisdev gitu. Jadi emang ada plus minusnya kalau antara startup sama kita yang di korporasi gini. Terus next-nya nih Kak, kalau dari tadi kan tentang suka dukanya program sektor FMCG gitu ya. Nah kalau sekarang untuk suka dukanya dari program MT Kak, apa tuh kalau menurut Kameta? Sukanya, kalau menurutku lebih ada dua hal sih. Yang pertama tuh personal growth lah. Jadi kayak aku memang, maksudnya di program MT itu tuh in a short time kamu bisa belajar banyak banget hal. Jadi kayak kamu lebih bisa dapat big picture-nya lebih cepat lah, menurut aku kayak gitu. Terus kayak kebetulan sesuai juga sama apa yang aku pengen dalemin kan gitu. Kayak marketing kan aku penasaran secara general kan. Jadi kayak bisa dapat marketing channel, dapat kemarin marketing portfolio development gitu-gitu. Aku merasa kayak memang semua cocok sama
apa yang aku aspire kayak gitu. Terus sama satu lagi sebenarnya sukanya adalah lebih ke sisi finansial sih. Jadi kayak apa namanya, menurutku compensation benefit-nya tuh lumayan juga di tempatku ya. Gitu sih, itu sukanya. Terus kalau dukanya menurutku yang paling serem tuh karena kalau kamu MT kan ada lulus nggak lulus gitu kan. Jadi kayak bisa aja kayak kamu udah 2 tahun kerja nih, tahu-tahu nggak lulus ya gitu. Itu menurutku dukanya. Kayak dihantui oleh perasaan, pasti takut kan. Jadi kayak selama 2 tahun kayak nggak nggak benar-benar secure gitu. Itu menurutku dukanya. Kalau untuk review gitu berarti di tempatnya Kak Meta itu tiap every 6 months itu ya, setiap kali di satu tempat terus ada review gitu atau ada mid reviewnya juga? Mid review itu enggak apa ya, nggak wajib. Jadi aku ada yang, maksudnya itu tergantung kamu punya manajer sama atasnya lagi lah. Jadi kalau misalnya emang mereka minta ya udah aku mid review. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi maksudnya meskipun nggak mid review pasti along the way tetap discuss sama manajer sama head gitu. Tapi nggak formal gitu loh. Gitu. Kalau MT itu juga pasti dapat mentor kan ya Kak ya? Berarti selama di sana ada mentornya gitu ya? Mentor di tempat. Manajerku selalu jadi mentorku sih. Sama ada biasanya ada satu kayak peers yang lebih, bukan peers juga sih, senior lah, ada senior yang memang di-assign buat nemenin gitu, jadi ya bisa nanya-nanya. Oke, tadi juga ada sempat ini Kak, sekalian pas banget nih ada teman-teman yang tanya tentang untuk salary range awal, kalau untuk MT FMCG itu di range berapa ya Kak ya? Tadi kan Kak Meta juga sempat nyebutin kalau compensation benefit lumayan nih di MT FMCG. Kalau boleh tahu gitu Aku Kak? kasih gambaran besar aja ya. Boleh. Menurutku banyak FMCG, terutama multinasional, yang salarinya itu starting bisa langsung 2 digit. Bahkan bisa 2 digit yang udah mau kepala 2 gitu. Maksudnya kalau kamu buletnya tuh ke kepala 2 lagi gitu. Jadi menurutku ini makanya kalau saya pengen, maksudnya kalau kita masih muda kan sebenarnya ngumpulin gaji itu kan sangat penting kan ya. Jadi kayak menurutku kalau memang pengen bisa sih cari-cari yang lumayan gajinya. Semuanya kalau Cukup FMCG menjawab lah ya. di 2 digit gitu Kak, atau kayak FMCG yang lebih kecil ada yang under 2 digit gitu? Kalau yang Iya, gitu. iya yang aku tahu sih, bentar ya, aku tahu 2, 3, 4. Aku tahu 4, tapi namanya multinasional semua itu semuanya udah 2 digit sih. Semuanya 2 digit. Tapi kayak mungkin ada sih harusnya yang di bawah Total 2 kali digit. ya. Mungkin lah kayak semuanya. Tapi aku kalau so far yang aku tahu sih 2 digit semua sih awalnya. Kalau non Terus MT itu kan rate 2019, sekarang udah 2021, mungkin udah naik lagi. Amin. itu jauh nggak sih Kak antara MT sama yang non MT-nya gitu? Misalnya kalau untuk MT berapa kalinya yang non MT gitu? Kalau di tempatku sekarang itu, kan tadi aku bilang kita pakai grade kan. Jadi kayaknya sih memang menyesuaikan sama, kan setiap grade kan ada range salary-nya kan, kayak dari yang paling kecil ke paling gede sih. Setahu aku sih masih ngikutin. Ini aku nggak tahu pasti ya, tapi kayaknya masih ngikutin grade-nya sih gitu. Jadi mungkin ya, tapi mungkin di grade-nya itu ambilnya batas tinggi, mungkin kayak gitu kali. Oke, iya. Kalau aku sih harusnya sih, tapi ini aku nggak yakin juga gitu. Tapi aku selama di situ aku nggak merasa kayak oh karena gue MT jadi gue gajinya lebih gede dan gue lebih gini-gini. Aku sih nggak dapet kesan seperti itu sih. Jadi ya biasa aja gitu. Nggak yang sampai, kan kadang ada cerita-cerita yang kayak kalau MT tuh kayak kesannya duh nih calon bos nih gajinya gede nih, duh kayak gitu. Tapi kalau di tempatku sih nggak nggak gitu, aku nggak berasa seperti itu sih. Kalau dari Terus ekspektasi, bagus. kalau anak MT gitu ekspektasinya apakah dikasih ekspektasi yang lebih tinggi gitu? Sepertinya iya kalau itu. Karena kan kita in this month harus belajar satu divisi gitu kan, maksudnya tanda kutip. Maksudnya kalau yang lain kan mungkin kayak setahun setengah baru pindah gitu. Kalau kita kan memang tiap 6 bulan tuh dan selalu di-assess kan, kayak ada projectnya gitu. Jadi menurutku ya memang ekspektasinya cukup tinggi sih gitu. Ada project, ada rutinnya juga Kak?
megang rutin juga. Iya, betul. Kebetulan di yang aku semuanya kayak gitu, pasti ada daily, ada project gitu. Jadi kan dari situ aja udah kelihatan kan kayak oh ya udah jadi harus kerja lebih apa ya, cukup lebih keras gitu. Kalau dari segi ini nih Kak, kalau sebelum kita masuk ke MT-FMCG itu kan biasanya ada seleksinya dulu ya. Kalau untuk tips-tips dari Kak Meta gitu, atau mungkin boleh dijelasin nggak Kak tentang proses seleksinya yang ada di MT-FMCG itu pada umumnya seperti apa gitu? Misalnya Boleh, bisa. boleh. Sebenarnya ini aku bisa jelasin dari dua sih. Maksudnya ini buat karena aku merasa ketika mau daftar gitu, selain dari soft skill yang kayak komunikasi, bla 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 gitu, menurutku penting untuk tahu kalau bisa tuh tahu tahapannya itu seperti apa dan kayak belajar accordingly gitu. Jadi menurutku kayak penting sih untuk tahu tahapnya sebelum kita daftar. Buat aku ya, karena aku tipe yang menurutku kalau aku prepare tuh aku bisa perform jauh lebih bagus gitu. Kalau yang di tempatku sekarang itu ada 2 jalur. Jadi yang pertama itu bisa dari intern, yang kedua itu bisa langsung daftar nanti ketika kita lulus. Nah, aku kebetulan jalur intern. Jadi kalau jalur intern itu dari semester 4 minimal, jadi kalau ada yang masih semester 4 bisa daftar nanti. Itu ada pendaftaran buat intern. Nah, internnya itu pas lagi liburan panjang itu 6 minggu. Jadi 6 minggu itu ngerjain project. Dan tuh langsung mentornya kayak bisa manager, bisa head gitu. Jadi menurutku itu pun exposure-nya bagus banget lah buat kita belajar dari yang udah jauh lebih senior dari kita gitu dan kayak dimentorin sama dia untuk kerjain project. Jadi menurutku itu benar-benar pengalaman yang oke banget terlepas dari nanti lulus jadi MT atau enggak gitu. Terus nanti misalnya di semester 4 nih 6 minggu, nanti kalau lulus kalau oke gitu ya presentasi projectnya, nanti tahun depan pas liburan tuh magang lagi 6 minggu gitu. Sama lah prosesnya kayak project juga gitu. Tapi kalau misalnya oke, baru nanti langsung keterima jadi MT gitu. Nah, tapi untuk masuk ke internnya ini tuh cukup sulit, ya menurutku cukup banyak stepnya dan cukup sulit juga lah prosesnya. Nah, prosesnya tuh setahu aku kurang lebih frameworknya sama kayak kalau kamu langsung daftar MT. Jadi kurang lebih, pertama itu pasti kamu daftar form gitu kan. Habis kamu daftar form itu, nanti dikirimin link untuk tes lain. Waktunya zamanku itu tes online itu numerical reasoning, kayak itu kalau search di Google langsung keluar deh. Numerical reasoning sama satu lagi tuh situational apa ya, kayak situational question gitulah. Kalau saya ini terjadi apa yang paling akan kamu lakukan dan apa yang paling tidak akan kamu lakukan gitu. Jadi kita harus aku paling akan melakukan ini ya, kayak gitulah. Dulu pas zamanku kayak gitu. Tapi mungkin sekarang kayaknya numerical reasoning masih ada, cuma yang situational tuh aku nggak sure masih ada atau enggak. Terus kalau saya udah nanti kan ada kayaknya dia ngurutin skor gitu kan. Kalau lolos tahap selanjutnya ada 1 hari itu namanya on ground assessment gitu. Jadi disuruh datang ke satu tempat, terus itu benar-benar full dari pagi sampai sore itu kayak otaknya harus on fire gitu. Jadi waktu itu kalau aku pertama itu interviewnya tuh kayak speed interview gitu loh. Jadi kalau nggak salah ada 3 orang masing-masing kayak cuma berapa menit gitu. Tapi itu interview general aja sih. Jadi pertanyaan yang kayak pernah nggak kerja sama orang yang kamu nggak suka, terus kemudian ya biasa biggest achievement, biggest failure dulu waktu itu aku kayak gitu. Terus habis interview itu ada FGD pastinya. Jadi FGD kayak waktu itu 8 sampai 10 orang aku lupa, jadi ada FGD gitu. Terus kemudian habis FGD itu ada dikasih business case, jadi kayak dikasih kertas gitulah, kayak ada business case-nya, terus kita dikasih waktu kayak setengah jam buat mikirin jawabannya, kayak tulis di flip chart gitu, bikin jawabannya, terus nanti ada presentasi ke panelisnya. Nah itu 3 di 1 hari. Nah habis itu baru dikabarin aku lulus si internnya atau enggak. Ini intern ya, masih intern gitu. Nah kalau buat yang MT setahu aku persis sama kayak gitu, tapi business case-nya lebih sulit. Jadi kalau nggak salah dikasihnya tuh kayak waktunya 1 jam buat mikir, kalau nggak salah waktu itu 20-30 menit lebih. Jadi kayak business case-nya lebih kompleks. Terus tahu aku kalau sekarang tuh setelah lulus business case pun masih ada interview terakhir deh. Tahu aku ya, ini aku juga not sure dengan update-nya gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip sih step-nya. Terus sama semuanya in English kalau yang Semuanya individu ya. tempatku. Dari Ya, semuanya in English. Dari soal numerical reasoning-nya aja tuh bahasa Inggris. Sampai nanti business case interview apa semua bahasa Inggris gitu. Nah, itu dari yang tempatku sekarang. Terus sama ada satu lagi, sebenarnya aku ada keterima juga di kemarin di company lain, cuma aku ada beberapa pertimbangan jadi aku ngambil gitu. Nah, kalau yang satu lagi itu FMCG
Jadi dia itu sebenarnya tuh prosesnya pertama tuh kamu tes online juga. Jadi tes online-nya tuh pakai game deh, ingat aku. Jadi kayak gamenya agak susah gitu. Kayak gamenya kayak pokoknya sulit lah menurutku gamenya. Nah habis kamu kerjain gamenya itu, um, jujur waktu itu tuh pas di yang game itu aku nggak lolos. Iya deh, aku tuh nggak lolos deh. Jadi aku kan iseng-iseng daftar kan. Karena waktu itu kayak fresh grade, mau kerja di mana ya? Terus kayak ya udah aku daftar-daftar gitu kan. Seingat aku yang game tuh aku nggak lolos. Tapi karena dulu aku pernah ikut mereka punya acara seminar, jadi tuh aku diundang ke dinner gitu, networking dinner. Nah, aku cerita dari situ aja. Nah, jadi aku diundang networking dinner. Terus dinnernya tuh kayak nggak ada interview, jadi kayak bener-bener makan aja sambil ngobrol gitu. Tapi di samping aku tuh kayak VP-nya apalah, terus di seberangku HR, terus ada teman-teman yang lain gitu. Aku juga seingat aku tuh yang aku lakukan hanya kayak ya udah mencoba engage di conversation-nya gitu. Terus ya udah tiba-tiba dibilang oke, kamu lolos tahap selanjutnya gitu. Nah itu aku juga saya agak bingung sih. Mungkin menurutku perlu perlu apa ya, perlu nunjukin curiosity sama perlu engage sama yang lain gitu kan, nggak mungkin diem-diem aja kan. Ya harus harus aktif sih kayaknya kalau mau lolos gitu ya. Terus ya udah lolos tuh diundang juga tuh waktu itu kayak ada assessment 2 hari camp gitu, jadi nginep 2 hari camp gitu. Itu tuh ada market visit seingat aku, jadi pergi ke supermarket sama pergi ke kantor area gitu. Terus tapi kalau yang untuk tes itu, yang pertama ada tes Excel. Aku ingat banget ada tes Excel. Jadi literally dikasih case dalam Excel, terus kayak kita bikin jawabannya. Setahu aku tuh tentang kayak forecasting gitu deh. Itu seharusnya bisa belajar di internet. Terus udah habis tes Excel tuh sendiri, terus habis itu dibikin dalam grup gitu, ada tes ada dikasih case yang perlu diselesaikan sama dalam grup. Itu tuh tentang, kalau nggak salah tentang marketing sama sales. Ya, tentang marketing sama sales. Jadi in group, dan pas kita lagi discuss pun ada asesornya gitu. Jadi menurutku itu mereka nggak literally ada FGD, tapi saat discuss case ini itu seperti FGD lah kayak gitu. Jadi ada yang ngeliatin. Habis itu presentasi per kelompok. Nah, itu hari pertama. Terus nanti sorenya tuh diumumin waktu itu. Jadi yang lolos ke hari kedua siapa? Jadi nggak semuanya bisa lanjut ke hari kedua gitu. Kayak aku juga baru tahu kayak lagi ikut beauty pageant gitu, ada yang lolos nextnya atau enggak gitu. Terus ya udah kan ternyata lolos gitu kan. Nah, lolos itu sore itu langsung dikasih case baru. Jadi dikasih case baru, terus besoknya itu ada role play. Jadi role play-nya seingat aku tuh ada 2 meeting deh ceritanya. Kita meeting sama bos kita, minta approval, sama meeting sama customer. Jadi waktu itu kayak disuruh selesain case komersial tentang modern trade lah kayak gitu. Aku nggak tahu sih kamu ada gambaran atau nggak, tapi intinya kayak gitu. Terus pokoknya ntar dikasih data, kayak ada waktu itu seingat aku sampai ada data Excel-nya lah yang bisa kita olah gitu. Jadi ya dikasih data lumayan banyak, terus besok pagi tuh role play gitu. Nah, itu aku nggak tidur tuh. Tidur lah, tapi tidur dikit banget ya, paling cuma 2 jam karena case-nya tuh sulit gitu kan. Apalagi aku kan nggak gitu ada background. Maksudnya aku kan IT nggak gitu sering ngolah Excel, nggak gitu sering ya ya case apa ini case-nya tuh sales bukan marketing gitu. Jadi aku uh, hampir gak tidur lah, kayak 2 jam terakhir dulu aku tidur, tapi menurut aku worth it sih gitu. Jadi memang perlu ekstra usaha untuk terus ya udah besok paginya role play, ya udah yang kayak tadi aku bilang. Terus habis role play itu interview. Nah ini interviewnya 3 orangnya, ada 3 setahu aku sampai kayak VP gitu, dia ada HR, ada VP gitu. Tapi ini interview bukan technical, lebih yang kayak mirip-mirip yang tadi aku bilang pas di yang pertama sih, ya lebih kayak tentang kita lah, kayak kenapa motomu ini, kenapa value-mu ini, kamu pengalaman ini belajarnya apa, yang kayak gitu-gitu. Nah, habis itu baru deh diumumin lolos atau enggak. Ada cukup cukup harusnya cukup kegambar lah ya kira-kira Ya. Kalau dari untuk dua. rekrutmen MT FMCG gitu biasanya berapa lama sih Kak dari sejak kita masukin application kita? Aduh, kayaknya cukup lama deh. Kayaknya cukup lama deh. Aku nggak tahu ya, soalnya kan aku dua-duanya yang akhirnya sampai keterima kan bukan dari jalur yang benar-benar aku awal daftar kan gitu. Tapi ya waktu itu kalau yang pertama itu yang aku daftar intern, kalau nggak salah dari aku tes
itu paling within 1 week udah dikasih tahu lolos atau enggak, terus dia kasih tanggal untuk yang kita datang, itu kayak juga nggak terlalu lama deh, paling kayak maksimal sebulan setelahnya deh tanggalnya. Terus habis yang aku datang yang assessment sehari itu juga nggak lama, paling kayak sebulan max-nya tuh udah di apa, udah di umumin gitu. Terus kalau yang satu lagi itu dari aku dinner, itu juga cepat deh, kayak tek 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 gitu loh. Kayaknya sih biasa yang lama tuh dari kamu daftar, dia nge-pull dulu kan datanya. Baru kayak, atau kayak dia udah kasih tesnya, tapi maksudnya mungkin dia belum siap untuk yang tahap selanjutnya, jadi dia nge-pull dulu, kayak, mungkin kayak gitu deh, makanya bisa lama. Gitu. Kalau yang tadi program internshipnya Kak Meta itu kalau boleh tahu yang kepilih 1 tahun berapa orang Kak kisarannya? Angkatan aku 40-an. Ya, Dari seluruh angkatan aku Indonesia. 40-an. Cuma kayak semakin lama dia semakin sedikit deh keterima. Aku not sure juga ya. Tapi angkatan aku tuh kalau nggak salah 38 gitu. Hampir 40. Berarti dari berbagai macam universitas 38 total. Iya. Dan itu paid, by the way. Paid-nya lumayan banget buat anak kuliah. Biar semakin semangat buat daftar. Internship paid. Kalau mau tanya, Sorry. kalau ada adik-adik yang mau dapat internship yang paid, mungkin bisa langsung hubungin Kak Meta. Kalau mau tanya-tanya. Boleh. Misalnya untuk program MT-nya Kak Meta sendiri, itu satu angkatan biasanya berapa orang Kak? Kayak in total misalnya yang gabungan marketing, finance gitu-gitu berapa, sama yang MT marketing aja gitu berapa? Waduh, aku tuh jujur kalau sama yang dari departemen lain tuh aku kurang tidak sekenal itu ya. Tapi kayaknya sekitar, kalau marketing itu angkatanku cuma tahun 2019, marketing itu ada 2, 3, 4, 5, 8 orang. Itu tapi dalam setahun ya, ada yang masuknya Februari, ada yang masuknya tengah tahun, ada yang masuknya akhir tahun gitu. Jadi dia kayak nggak gitu pakai batch gitu loh so far. Jadi masuknya ada yang beda-beda gitu. Kalau yang lain, mungkin total kayak 20-an lebih deh. Kayaknya satu angkatan. Kalau semua departemen ya, ada finance, ada operation gitu, kayak lumayan banyak. Tapi nah kalau yang tempatku yang sekarang ini tuh banyak yang dari intern. Jadi kayaknya kalau misalnya masuk yang langsung dari lulus, itu nggak sebanyak itu slotnya. Karena kalau aku lihat banyak yang memang dia dulunya tuh udah intern terus masuk gitu kayak. Jadi mungkin bisa disiapin dari adik-adik kalau yang masih semester awal-awal gitu, cobain daftar internship. Ya. Biar dapat istilahnya kayak pintu emas gitu ya untuk ke program MT. Iya. Terus kayak lega banget lah kalau udah dapet tuh, kayak biasa kan orang kalau mau lulus kan pusing kan mau kerja di mana gitu. Tapi kalau aku yang kayak ya minimal udah secure. Oke, tadi kalau thank you banget loh ini buat Kak Meta. Kalau untuk penjelasannya tentang tips and trick masuk ke MT FMCG, kebetulan lengkap banget nih. Tadi udah dijelasin sama Kak Meta dari proses awalnya sampai keterima juga gitu. Dengan satu angkatan itu berapa orang dan segala detail-detailnya. Nah, kalau tips and trick nih Kak, kebetulan kan Kak Meta udah lulus dari program MT nih. MT-nya juga 2 tahun ya. Setelah lulus dari 2 tahun ini, ada nggak Kak tips untuk adik-adiknya yang akan menjalani program MT gitu Kak? Harus seperti apa sih gitu di tempat MT biar bisa survive dari program MT? Ini berarti tips pas udah di 2 tahunnya itu ya, bukan pas mau masuknya ya? Betul. Oke, kalau pas yang selama di 2 tahunnya itu, kalau aku bayangin sebenarnya ada 3 hal sih yang menurutku penting ya gitu. Yang pertama tuh critical thinking. Jadi kayak lebih ke maksudnya apa? Sebenarnya aku tuh nggak pengen ngomong harus pinter gitu. Tapi menurutku critical thinking itu bisa dilatih gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kamu dikasih tugas, baik untuk kamu tahu sebenarnya ini tuh objektifnya apa gitu. Jangan sampai dikasih tugas terus kayak ya udah kita ngerjain aja, tapi kita tuh nggak tahu ini sebenarnya tuh objektifnya apa gitu. Jadi menurutku clarify ini tuh untuk apa, buat bisnis tuh pentingnya apa, kayak gitu itu tuh menurutku penting gitu. Terus lebih ke yang kayak sesimpel kalau misalnya, terus kayak mikir juga, maksudnya kita tahu objektifnya, terus kita mikir ini logis atau enggak gitu, masuk kenal aku atau enggak, aku ngerti atau enggak, menurutku ini make sense atau enggak gitu. Terus kalau misalnya nggak make sense ya nanya kayak gitu. Menurutku itu skill critical thinking sih. Terus lebih ke kayak sebenarnya ini nyambung juga kayak nanti kamu ngeliat ini sebenarnya baik untuk bisnis atau enggak, yang kayak business acumen gitu-gitu.
menurutku, tapi kayaknya payungnya critical thinking lah kayak gitu. Terus kemudian kedua menurutku perlu inisiatif, karena maksudnya kamu anak MT, kamu nggak pernah kerja sebelumnya, mungkin cuma intern doang, terus kayak udah dikasih daily, udah dikasih project, terus kayak maksudnya menurutku pasti butuh banyak info dari orang lain gitu loh. Jadi kayak better kalau kamu tipe yang inisiatif yang kayak bisa nanya-nanya sendiri biar kamu tahu gitu. Karena nggak mungkin ada orang yang bakal ngebimbing kamu di semua yang kamu nggak tahu dari A sampai Z gitu loh. Jadi pasti kamu perlu inisiatif buat kayak nanya, buat kayak, nah termasuk satu lagi tuh inisiatif menurutku lebih ke minta feedback gitu. Aku belajar juga sih pas MT kan kadang tuh kita bertanya-tanya kan kayak aduh kita kerjanya oke nggak sih, orang tuh suka nggak sih sama kita gitu. Kalau kita bertanya-tanya aku sudah tahu jawabannya, bertanya saja. Jadi kayak aku pernah waktu itu aku kayak insecure banget, kok kayaknya udah berapa lama ya, nggak tahu deh, pokoknya aku merasa kayak kok aku kayak kerjanya nggak oke, aku kayak aku masih banyak yang aku belum tahu ya gitu-gitu. Terus kayak daripada stres sendiri mendingan inisiatif bertanya ke kayak apa people manager kita lah, kayak menurutmu so far gue kerja gimana, yang bisa diimprove apa gitu-gitu. Itu menurutku ya perlu inisiatif sih. Sama satu lagi menurutku perlu dilatih communication skill-nya sih. Karena kan maksudnya in the end kamu MT tiap 6 bulan kamu present kan. Terus kemudian kamu juga kayak setiap hari bakal ikut meeting, terus mungkin kerjaan kamu yang ada manage project, jadi kamu perlu manage stakeholder gitu-gitu. Nah, aku rasa communication skill itu tuh perlu banget. Bahkan sesimpel kayak menjawab email itu kan juga sebenarnya communication juga kan, yang setiap hari kamu lakukan gitu di kantor. Jadi kayak menurutku, nah itu cara untuk lebih bagus di communication skill-nya itu, again aku merasa aku tipe yang kalau prepare lebih bagus, jadi kayak ya udah setiap kali presentasi aku pasti latihan, aku pasti bikin kayak garis besar skripnya kurang lebih kayak apa gitu-gitu, jadi ya prepare. Terus kemudian kayak nanya feedback juga, saya habis meeting bisa nanya nih sama atasan kita, menurut kamu tadi aku gimana, yang bisa diimprove apa kayak gitu-gitu. Jadi 3 itu sih menurutku yang penting kalau misalnya mau bertahan di MT. Iya, semangat. Nah ini Kak, kalau misalnya disuruh mengulang waktu lagi nih Kak Meta, kembali ke Kak Meta yang waktu masih baru lulus kuliah nih, apakah Kak Meta akan tetap ambil MT atau enggak? Aku bakal tetap ambil sih, Tetap harusnya. ambil MT ya? Kan masa aku belajar banyak Banyak sama aku. sih. Jadi bisa ngerti kayak helikopter view-nya gitu ya, dari marketing kayak 360 degrees ya gitu, bisa ngerti semua. Ya, Dibandingkan dengan kalau masuk ke spesifik ke satu departemen aja, mungkin kita ada hal-hal yang kita nggak bisa pelajarin gitu. ya. Kalau MT itu kayak benar-benar kemarin aku beneran dari mulai dari portfolionya, dari brandnya, terus kemudian dari activation-nya, terus kemudian sampai kan aku dapat penempatan di sales juga kan. Jadi aku tahu beneran sampai barangnya itu terpajang di toko, terus ya gitulah. Jadi kayak benar-benar tahu end to end. Itu kalau ke sales gitu berarti turun ke lapangan juga ya Kak ya, kalau lagi dapet Ya yang sales. betul. Dulu aku setiap hari pergi ke warung-warung. Jakarta sempat kayak keluar Hmm? Jakarta sempat ya, atau masih Oh di Jakarta? kebetulan aku waktu itu dapatnya Jakarta Selatan. Jadi nggak keluar. Oh, yang waktu itu dirimu pernah nanya apa? Kos Jakarta Selatan atau apa ya? Iya Oh betul gitu. itu pas ya. Tapi apa? Nggak selalu di Jakarta ya. Jadi ada juga Ya. yang ke teman aku, ada yang di Bandung, ada yang di Bali, terus ya gitulah. Jadi Wah, di nggak Bandung selalu di Jakarta ya. Iya ya, temen aku ada yang di Bali, tapi sayang banget dia pas baru itu. bentar tuh terus corona. Ya, Kasihan sih. ya sih. Dia Biasanya ada di kalau Bali. FMCG kalau yang kayak lagi ke bagian sales gitu, ke sales area gitu ya biasanya sih. Banyak ada yang keluar pulau juga, ke Sumatera, ke ini. Nah, kalau untuk placement-nya nih Kak Meta, kemarin Kak Meta di-assign ke tempat placement itu apakah berdasarkan dari aspirasi nih Kak Meta paling seret di sini gitu, atau berdasarkan kebutuhan bisnis, atau gimana tuh Kak kalau untuk placement-nya? Pasti dua-duanya sih, pasti selalu dua-duanya sih aku rasa. Pasti dia nanya kita pengennya kemana, dan dia lihat ada nggak slotnya. Kebetulan waktu itu kayaknya yang aku minta ada slotnya, jadi Ada, oke. dipenuhin gitu. Jadi plot ke situ ya. Makanya harus ngomong loh kalau kita pengennya apa, kita mau kemana itu tetap harus tersampaikan gitu. Jadi ketika ada slotnya bisa dipertimbangkan sama company buat ambil kita. Oke. Jadi harus
selalu ngomong harus ini. Iya, ini kalau dari penjelasannya Kak Meta hari ini kan udah lengkap banget nih Kak, udah dijelasin semua. Thank you banget buat Kak Meta. Dan sebelum kita tutup, hari ini mungkin ada kayak 1-2 kata closing statement sekali ya. Kalau misalnya Kak Meta gitu mau pesan apa sih ke adik-adik yang kira-kira masih kuliah atau baru lulus terus baru mencari kerja gitu, ada closing statement atau pesan apa gitu nggak Kak yang mau disampaikan? Mungkin kalau anak-anak kuliah, menurutku ya semua mau kita umur berapapun pasti kebanyakan orang tuh kegalauannya nanti gede mau jadi apa gitu, nanti masa depan mau ngapain gitu. Jadi maksudnya aku merasa itu sesuatu yang bahkan sampai aku yang udah lulus atau mungkin suaminya sendiri gitu mungkin masih sering mikir kayak gitu kan, nanti kita gede mau jadi apa aja. Maksudnya nggak usah merasa kayak aduh kok gue nggak tahu ya nanti mau kerja apa gitu gitu. Nah menurutku justru kalau kita belum tahu mau apa, kalau di aku karena kan dulu aku IT juga kan, bagus tuh untuk coba banyak hal gitu sih buat kita tahu sebenarnya kita tuh cocoknya sama apa. Jadi kayak tadi misalnya ikut lomba, ikut organisasi, ikut misalnya kamu bikin jualan bisnis atau apa atau nanya-nanya sama orang. Jadi maksudnya intinya kalau belum tahu mau ngapain selanjutnya tuh bagus untuk coba banyak hal dan cari tahu banyak hal. Terus jangan kayak sedih aduh nggak tahu mau jadi apa gitu. Semua orang juga merasa seperti itu kok. Iya, karena ada di fase itu gitu ya, waktu awal-awal pertama. Iya, iya. Oh iya, tadi kan nyinggung jurusan IT juga nih Kak. Kalau dari IT ke marketing gitu, apakah ada ilmu-ilmu dari IT gitu sedikit mungkin yang bisa kepake applicable di marketing atau emang bener-bener harus belajar dari nol lagi gitu Kak? Kalau untuk cross jurusan gitu. Kalau secara teknikal sih jujur tidak ada. Kalau maksudnya teknikal kayak ngoding gitu ya atau kayak mengerti database system gitu sebenarnya nggak gitu ada. Tapi menurutku tetap berguna karena sebenarnya kalau kamu IT kan pasti kamu udah kebiasa harus logik gitu kan. Karena kamu bikin algoritma gitu kan pasti harus logis baru dia bisa jalan kan kayak gitu. Jadi menurutku kayak gitu itu yang melatih logical thinkingku juga karena aku anak IT gitu ke masuk ke MT dimanapun gitu. Sama apa ya? Sama mungkin kalau misalnya tapi kalau lebih ke apa ya kan sebenarnya aku sekarang ada ngurus channel digital juga kan kayak gitu. Meskipun FMCG kan salah satu channelnya ada digital, nah itu adalah maksudnya kita ngerti kalau misalnya tampilan UX yang bagus kayak gitu-gitu masih ada nyambungan dikit. Dapat sensingnya gitu ya, kayak dapat sensing. Iya dapat sensingnya lah karena kan dulu juga ngerjain web kan pas kuliah. Iya, ya. Banyak ada ini. Kalau tentang perempuan kan udah banyak nih Kak. Mungkin sekarang buat teman-teman yang tertarik sama bisnisnya Kak Meta nih, Pitch Over Berries. Oh. Itu apa pertanyaannya? kenapa bisa tiba-tiba berdiri kepikiran gitu untuk mendirikan Pitch Over Berries? Oh, ini udah out of topic ya, nggak apa-apa lah ya tambahan. Jadi kalau aku tuh memang dari SMA itu udah berjualan. Jadi dulu aku tuh berjualan kartu undangan. Kayak desain-desain kartu undangan Sweet Seventeen lah, kalau mungkin kalian ada yang tahu gitu. Terus sejak aku kuliah kan jadi tahu marketing dan branding gitu kan. Aku tuh benar-benar tertarik terutama di brandingnya gitu. Jadi pengen banget lah kayak punya brand, terus kayak build brandnya yang nggak cuma jualan doang, tapi juga adding value kayak gitu-gitu. Jadi aku memang maksudnya aku emang udah terbiasa jualan, jadi aku selalu udah terbiasa punya sampingan. Jadi terus kayak aku ada keinginan ini pengen punya brand sendiri. Kayak kenapa aku bikin Pizza for Berries kayak gitu. Sebenarnya background gedenya karena itu gitu. Tapi sebenarnya momen bener-bener pas bikinnya tuh agak aneh sih. Jadi waktu itu aku gagal just tip. Jadi aku udah lama kan pengen gitu ya bikin brand. Tapi maksudnya biasanya kita kan kadang pengen doang, tapi belum gitu ada actionnya kan, kayak baru di belakang otak doang gitu. Tapi waktu itu ada satu kejadian kayak aku pokoknya gagal just tip barang-barang pitch. Terus ya udah aku pikir ya udahlah bikin sendiri aja gitu. Jadi deh. Mereka tuh suka banget sama pitch ya, jadi kayak buah pitch gitu. Iya. Lagi biasa titip ke luar negeri gitu kan, terus gak dapet barangnya gitu atau gimana? Iya ya, just tip temanku tuh aku lupa Korea atau Jepang gitu. Aku tip barang-barang terus gagal. Ya udah aku bikin sendiri aja. Terus kayak kan bisa dijual ya. Terus kan aku dari dulu pengen punya brand ya. Udah kita bikin aja brand. Bikin aja sendiri. Cukup impulsif sih sebetulnya. Tapi memang kebanyakan mikir tuh nggak jadi-jadi. Jadi harus dijalanin gitu.
Terus kalau misalnya caranya mengembangkan Beach Over Berries kan sekarang kemarin aku juga sempat lihat kayak udah di beberapa negara gitu ya, kayak udah available di beberapa negara. Itu dulu cara Kak Meta mengembangkannya gitu, mungkin dari teknik marketingnya atau gimana gitu, gimana tuh Kak? Pakai ads atau pakai? Ya, kalau Pizza Strawberry sih aku awal kebanyakan dari ads ya. Ada lah endorse sedikit, tapi menurutku kebanyakan dari ads sih. Terus kayak, maksudnya kalau kayak secara followers, secara sales gitu awal-awalnya aku merasa karena aku nge-ads gitu. Terus kayak ads-nya juga nggak budgetnya nggak gede-gede gitu. Kayak baca kecil banget lah. Sebenarnya kamu nge-ads sehari tuh kayak 10.000, 20.000 aja tuh bisa gitu. Jadi kalau misalnya masih takut-takut gitu ya bikin bisnis, ya coba aja lihat 10-20 ribu, terus kayak lihat angka-angkanya. Kan dia ada tuh kalau misalnya kamu nge-ads. Kalau dari Instagram misalnya ada indikatornya tuh profile visitnya berapa, kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu pakai yang Facebook Ads Manager, ntar bisa lebih dalam lagi, kamu tahu click through rate-nya, gitu-gitu. Bisa lah belajar di internet. Maksudnya ini ads-nya sehat nggak sih? Gitu. Iya. Jadi ya awalnya dari ads buat ngumpulin followers sama ngumpulin penjualan. Terus ya udah kalau yang ke luar negeri itu karena sepertinya itu aku ditawarin sih sama Shopee. Jadi kayak di Shopee sellerku tuh ada kayak pengen jualan ke luar negeri, klik di sini untuk daftar ya. Saya klik lah gitu kan. Oke, oke. Terus ya udah habis itu ada disuruh waktu itu apa ya selanjutnya ya? Kayaknya ada disuruh masukin data-data gitu. Terus ya udah deh. Terus ya udah tahu-tahu udah jadi shopnya, terus kayak sama sekarang sudah bisa berjualan di Singapura, Malaysia gitu. Tapi itu prosesnya lama banget. Aku bahkan udah sampai lupa gitu. Jadi kayak lama banget lah. 6 bulan ada kali sampai shopnya terbentuk. Tapi kan aku juga bukan yang kayak ambisius banget. Pengen bulan depan udah jualan di Oh iya. Singapura. Gitu. Jadi itu karena emang ditawarin, aku daftar, terus ya udah ikutin aja flow-nya dari Shopee. Itu penasaran sih Kak, kalau misalnya ngirim barangnya gitu lewat mana tuh Kak? Kayak kalau misalnya untuk ke pengiriman luar negeri apa DHL atau di Oh pick enggak. Kalau Shopee tuh keuntungannya mereka tuh udah benar-benar ada sistemnya. Jadi apa ya? Kita tuh cuma perlu kirim ke gudang mereka. Kalau nggak salah di Pluit deh. Pokoknya di Jakarta juga deh. Jadi kita cuma kirim apa barang kita ke gudang mereka yang di Jakarta, ntar mereka yang urus tuh pengirimannya ke luar negeri. Jadi kita nggak perlu tahu apa-apa. Terus harganya tuh kalau kamu lihat di website yang luar negeri pasti harganya tuh di markup sama si Shopee lah karena dia kayaknya ambil keuntungan atau mungkin bayar apa aku juga nggak ngerti lah atau mungkin buat nutupin operasionalnya gitu. Jadi harganya di markup tapi yang dia kasih ke kita tetap sesuai dengan harga yang kita jual gitu. Jadi dia markup dari harga jual kita gitu. Jadi simple banget lah gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen bisa tanya ke call center atau kalau udah punya relationship manager gitu kayak bisa ditanyain. itu Kak Meta kalau untuk ilmu marketingnya nih Kak, antara marketing FMCG sama marketing bisnis gitu, itu sama atau ada yang bisa diterapkan gitu atau benar-benar totally different? Oh, pasti ada yang bisa diterapkan. Nah, karena sebenarnya marketing kan konsepnya ya secara general pasti sama kan. Maksudnya kamu kayak marketing funnel gitu dari awareness, consideration, purchase, advocate itu pasti mirip lah kayak gitu. Cuma mungkin channelnya aja yang beda. Kalau aku di kantor tuh kurang sering pakai channel digital, sementara dari yang aku punya bisnis ini tuh justru mostly digital gitu. Jadi itu yang mungkin secara teknikal harus belajar sendiri lagi kayak misalnya ads gitu, terus kemudian sosial media marketing gitu-gitu harus belajar sendiri lagi. Tapi sebenarnya secara konsep besar tuh sama. Sama ya konsep brandingnya itu aku kepake banget sih. Aku belajar banyak kan dari aku MTFMCG kayak apa personality brandnya tuh yang bagus seperti apa, terus biar message-nya nyampe ke konsumen tuh harus bikin message-nya seperti apa, kayak gitu-gitu tuh berguna banget sih buat bikin bisnis sendiri. Oke, kalau terakhir Kak, untuk managing kayak antara pekerjaan di MT, pekerjaan di kantor, sama untuk pekerjaan di bisnis gitu, itu masih manageable gitu nggak sih Kak? Atau kayak time managementnya Kak Meta gitu gimana sih biar bisa jalan dua-duanya? Jujur sebenarnya aku tuh bukan yang apa ya, bukan yang sistematis banget, jadi aku tuh nggak ada yang kayak oke hari ini jam 7 sampai jam 8 aku begini, 9 sampai 11 aku begini, aku tuh nggak yang kayak gitu gitu. Tapi aku selalu catat to-do list gitu sih, jadi kayak bisnis apa yang perlu dikerjain, kantor apa yang perlu dikerjain gitu. Of course karena masih kerja kantoran dan itu utama pasti kan itu jadi prioritas nomor satu gitu kan. Jadi kalau misalnya memang kantor lagi lembur ya pasti agak terbengkalai lah bisnisnya kayak gitu. Tapi ya cara aku juga bingung sih kalau ditanya cara manage. Jadi
Maksudnya aku mungkin ceritain keseharian aja. Keseharianku itu kan pagi bangun, terus kan kerja kan sampai sore lah, sampai agak malam lah, karena aku mulainya agak siang jadi saya agak malam. Terus habis itu ya udah makan. Nah malam tuh mungkin baru kayak ngerjain. Misalnya aku suka nulis, aku pengen kerjain apa, bisnis aku kerjain kayak gitu. Jadi memang perlu apa ya, ekstra waktu yang misalnya harusnya aku bisa nonton Netflix tapi aku malah kerja gitu, itu pasti ada banget sih gitu. Iya, terus kayak weekend juga aku nggak mungkin weekend nggak kerjain bisnis sama sekali. Jadi weekendku tuh nggak pernah yang kayak 2 hari bener-bener santai gitu, aku nggak pernah. Jadi pasti ada kerja. Terus kayak misalnya pas lagi makan siang pun kadang sambil ngepost kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak masih bisa, tapi pasti tidak semaksimal kalau kita full time bisnis gitu. Jadi kalau tanya masih bisa ya bisa, buat tambahan bisa. Cuma ya mungkin kalau misalnya kita nggak kerja kantoran dan kita full bisnis pasti bisa lebih lagi gitu. Lagi ya. Mirip-mirip lah sama kamu, Son. Kamu kan juga kan kayak pulang kantor pasti masih ngerjain ini, ngerjain itu gitu kan. Weekend juga masih ngurus ini, ngurus itu. Betul. Tapi sebenarnya asal kita suka nggak apa-apa sih ya. Jadi kayak itu kita Iya, merasa iya. hal yang enjoyable gitu, kayak buat refreshing sekalian. Terutama kalau kamu suka prosesnya itu apa, maksudnya pasti lebih enjoyable. Sama satu lagi mungkin kalau kamu tahu ini tuh nanti goalnya apa, itu menurutku bisa lebih termotivasi juga sih buat kerjain. Kalau pitch over berries 30 tahun lagi coba. 30 tahun lagi semoga sudah ada apa? Sudah ada di semua negara gitu ya. Keren banget. Enggak lah, aku nggak tahu, aku belum set goal sejauh itu sih. Lucu banget. Kalau untuk jam kerja gitu, jam kerja MT FMCG jam berapa sih Kak kalau masuknya gitu? Atau bebas? Kalau marketing sepertinya berbeda dengan yang lain. Maksudnya kalau aku bayangin kalau finance kayak lebih pagi. Kayaknya sih mereka lebih pagi. Tapi kalau marketing tuh kalau aku sekarang 9.30 online, ya selesai 6.30. Ya, betul. Okay. Tapi ya kadang kalau lembur ya bisa lembur. Kalau nggak lembur ya kadang pagian udah offline jam 6 gitu. Tergantung workload juga. Dari mereka nggak gitu yang kayak apa, pokoknya sehari harus berapa jam gitu. Enggak sih. Iya. Ya fleksibel aja. Yang penting kerjanya selesai. Lembur termalam Kak? Sampai jam berapa? Sebenarnya aku lembur termalam tuh kalau lagi ngerjain project MT. Jadi kalau saya lagi mau presentasi, itu pasti malamnya tuh atau kayak seminggu sebelum tuh pasti kayak, itu bisa sampai minggu 3 kali aku kerjain. Tapi kan tuh sebenarnya pilihan kan. Maksudnya itu, jadi aku nggak nganggap itu lembur karena itu kan maksudnya untukku sendiri, bukan karena company apa maksa aku untuk gini harus dikumpul besok. Ini kan karena aku pengen presentasi yang terbaik, aku pengen bikin PPT yang terbaik gitu, makanya kenapa aku lembur. Tapi kalau lembur yang benar-benar karena urusan kantor yang bukan MT itu jam 12-an, itu jarang banget sih. 12. Tahun 2019 sekali, tahun 2020 kemarin sekali juga. Jarang banget. Masih work life balance ya, cukup work life balance. Ya, itu salah satu yang aku suka dari company-ku sekarang. Karena menurutku kerjanya masih manageable. Masih manageable ya, benar sih. Dari load-nya masih menyenangkan. Iya, kan. Karena kan nggak mungkin lah kayak maksudnya prioritas orang beda-beda sih. Tapi aku personally itu work-life balance lumayan penting sih. Agree sih. Kalau aku punya teman misalnya kayak di auditor gitu, dia bisa sampai pagi-pagi gitu dan itu everyday juga. Jadi kayak wow, oke. Sama yang itu yang consulting yang apa sih? Consulting ya. Consulting firm ya. Itu juga aduh. Kok kayak berat sekali ya. Tapi kembali lagi ya mungkin beda-beda sih ya yang kita cari sama yang orang lain cari. Gitu. Perlu juga buat kita nge-define sebelum kita lulus itu mau masuk ke apa yang kita mau cari gitu sebenarnya. Ya betul. Kayak mungkin satu lagi yang kayak kalau boleh tips itu emang kita perlu self awareness sih. Misalnya kita pengennya apa, prioritas kita apa, yang kita nggak bisa tolerir apa, terus kemudian kayak gitu-gitu tuh harus udah tahu dulu gitu. Jadi maksudnya pas kita ngelakuin sesuatu tuh bukan cuma karena ikut-ikutan orang, tapi karena kita tahu memang ini yang kita mau dan ini menurutku terbaik untuk diriku.
Karena kan apalagi sosmed, ngeliat LinkedIn semua orang punya pencapaian, bla bla bla, terus pencapaiannya beda-beda, ada yang S2, ada yang ini, jadi kayak overwhelmed banget kan. Jadi kayak menurutku take time untuk kayak duduk mikir kita maunya apa gitu, itu penting sih buatku. Gitu. Oke, menarik banget sih hari ini sesi sharingnya. Semoga membantu ya. Kita udah cukup lama juga bincang-bincang hari ini, dari ngomongin MT FMCG sampai ngomongin marketing bisnisnya Kameta sendiri. Boleh di-follow @pitchoverberries kalau ada yang tertarik dengan barang-barang. Nanti kasih di kolom komentar kali ya link Instagramnya sekalian. Oke, thank you banget buat Kak Meta udah sharing-sharing di acara YouTube Karir Part 2 ini tentang MT FMCG. Semoga Kak Meta lebih sukses lagi di pekerjaannya dan juga di bisnisnya. Dan semoga konten ini bermanfaat buat adik-adik semua yang masih kuliah atau yang masih mencari kerja. Thank you Kak Meta. Thank you. Jadi aku record ya. Yeah.